Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam, yang menguasai baik yang nyata maupun yang gaib, serta tidak ada perkara yang sulit di sisinya, yang telah memberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, sehingga kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Salam dan salawat kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang hanya darinya Islam disampaikan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil judul ceramah, yaitu memakmurkan masjid. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut istilah, masjid berarti suatu bangunan yang memiliki kiblat yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah, seperti sholat berjamaah, zikir, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-Quran surah Al-Jin ayat 18. Maksudnya adalah masjid adalah kepunyaan Allah, kita tidak boleh menyembah sesiapapun di dalamnya selain menyembah Allah. Allah juga telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18 yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dengan sabdanya yang artinya, jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya serta yang lainnya. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' nomor 509. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya benar sesuai ayat di atas. Dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang baru saja saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang rajin mendatangi masjid ataupun memakmurkan masjid, maka ia termasuk orang yang beriman kepada Allah serta hari kemudian. Kita patut untuk bersyukur kepada Allah karena kita berada di bangsa yang mayoritasnya muslim. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang berada di Amerika Serikat dan Eropa. Mereka sangat sulit apabila ingin melaksanakan sholat berjamaah. Hal inilah yang patut kita syukuri. Di Indonesia sangat banyak masjid. Tercatat hingga 2011 lalu terdapat 900 masjid di Indonesia. Ini angka yang sangat luar biasa. Namun ini juga termasuk angka yang cukup menyedihkan dan juga miris. Mengapa? Karena dari sekian banyaknya masjid, namun hanya beberapa masjid saja yang makmur. Lalu kemanakah generasi muda kita? Generasi muda lebih mementingkan hal-hal yang dapat merusaknya seperti main game, karaoke dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan keadaan di masjid? Di masjid hanya terlihat orang yang tua. Itu pun hanya beberapa saja yang sholat di masjid. Sungguh ini sangat menyedihkan bagi kita, karena generasi muda lebih mementingkan hal-hal yang lain. Bagaimanakah cara generasi muda dalam memakmurkan masjid?
apabila kita tidak bisa menjadi imam sholat berjamaah ataupun menjadi penceramah ataupun khatib, bagaimana kita bisa membangun masjid secara baik dan benar? Yang pertama ialah membersihkannya dan memberinya wangi-wangian. Hal ini telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan, lalu dibersihkan dan diberi wangi-wanginya. Ada sebuah cerita pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, di mana pada saat itu Rasulullah pernah kehilangan seorang wanita atau pemuda berkulit hitam yang biasa menyapu sampah di masjid. Beliau pun bertanya tentangnya dan dijawab bahwa ia telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidaklah kalian mengabarkan kepadaku?" Dia berkata, seolah mereka meremehkan kedudukan wanita atau pemuda tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tunjukkan kepadaku kuburannya." Mereka pun menunjukkannya. Lalu beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mensolatinya, yakni sholat di atas jenazahnya, dan bersabda, "Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah meneranginya untuk mereka dengan doaku buat mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah lafaz Muslim. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmah bahwa Rasulullah sangat menyayangi orang yang membersihkan masjid. Yang kedua ada zikrullah, salat dan tilawah Quran serta menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, masjid hanya dibangun untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Quran. Zikrullah merupakan amalan yang agung dan sebaik-baik tempat zikrullah adalah masjid. Lalu salat. Apabila kita generasi muda tidak bisa menjadi imam dalam salat, kita bisa menjadi makmum, karena sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat berjamaah itu lebih baik 27 kali lipat daripada salat sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Lalu adapun membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama di dalam masjid juga telah disebutkan keutamaannya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penggalannya, yaitu, "Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun ketentraman kepada mereka. Rahmat akan menyelimuti mereka. Para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Maksudnya adalah apabila kita berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka kita akan diselimuti rahmat Allah dan akan turun ketentraman bagi kita. Dan masih banyak lagi cara kita dalam memakmurkan masjid, namun sekarang hanya tergantung kepada hati kita dan diri kita sendiri. Apakah kita masih tetap ingin pergi ke tempat yang sakit, atau kita ingin memakmurkan masjid dengan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah? Karena sesungguhnya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Maka dari itu kita harus bisa menanamkan dalam hati kita agar bisa memakmurkan masjid, karena apabila kita memakmurkan masjid maka banyak keutamaan yang kita dapatkan, sebagaimana sabda Rasulullah,
Ada 7 golongan orang yang akan Allah naungi mereka pada hari tiada naungan selain naungan Allah, yaitu diantaranya dan seorang yang terikat hatinya dengan masjid ketika ia keluar ia kembali ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah. Maksudnya apabila kita memakmurkan masjid maka kita akan dinaungi oleh Allah pada saat hari tiada naungan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa'i wa salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.